Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas proyek satu, yaitu mengenai observasi aplikasi Tokopedia dan membuat daur atau siklus hidup perangkat lunak berorientasi objek sesuai tahapan SWDLC atau Software Development Life Cycle. Adapun nama-nama kelompok kami, yang pertama ada Nur Anissa Basri dengan nomor stambuk 13020200142. Yang kedua, saya sendiri Andi Eka Nurwana Nasr dengan stambuk 13020200171. Dan yang terakhir ada El Syawati dengan nomor stambuk 13020200229. Kami dari kelas B2 Rekayasa Perangkat Lunak Objek, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Teknik Informatika, Universitas Muslim Indonesia. Adapun aplikasi yang akan kami observasi yaitu aplikasi Tokopedia. Tokopedia adalah perusahaan teknologi Indonesia dengan misi mencapai pemerataan ekonomi secara digital. Tokopedia menyediakan teknologi sebagai solusi untuk memberdayakan jutaan penjual dan konsumen agar dapat berpartisipasi membangun masa depan perdagangan. Tokopedia resmi diluncurkan ke publik pada 17 Agustus 2009 di bawah naungan PT Tokopedia. Kemudian Tokopedia didirikan tanggal 6 Februari oleh William Tanuwijaya dan Leontinos Alva Edison dan berada di peringkat 11 Asian 20 Most Successful Unicorn 2019. Adapun tahapan-tahapan dalam SWLDC atau Software Development Life Cycle. Yang pertama yaitu identifikasi dan seleksi proyek. Pada proses ini, kita akan mengidentifikasi proyek-proyek yang potensial. Selanjutnya, melakukan klasifikasi dan meranking proyek. Dan terakhir, memilih proyek untuk dikembangkan. Maka akan menghasilkan laporan definisi masalah dan rangkuman tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, terdapat inisialisasi dan perencanaan proyek, di mana dalam inisialisasi dan perencanaan proyek ini menjelaskan proyek yang potensial. Yang kedua, mengemukakan argumen untuk melanjutkan proyek. Yang ketiga, menyusun rencana kerja yang matang untuk menjalankan tahapan-tahapan lainnya. Output yang dihasilkan dalam inisialisasi dan perencanaan proyek ini yaitu langkah-langkah detail rencana kerja yang memiliki persyaratan sistem level yang tinggi dalam penugasan anggota tim. Yang ketiga, terdapat analisa, di mana dalam analisa ini dikumpulkan sebuah informasi. Yang kedua, mendefinisikan persyaratan sistem atau sistem rekrutmen. Yang ketiga, membangun prototipe untuk menemukan rekrutmen. Yang keempat, memprioritaskan rekrutmen. Yang kelima, menyusun dan mengevaluasi sebagai sebuah alternatif. Dan yang keenam, mereview rekrutmen dengan pihak manajemen. Output yang dihasilkan yaitu dokumentasi kebutuhan bisnis dan proses persyaratan rekrutmen memiliki sistem baru. Yang keempat, terdapat desain, di mana desain ini terdapat dua hal, yakni logical design dan physical design. Yang pertama, logical design, di mana logical design ini dideskripsikan fungsional mengenai data dan proses yang ada dalam sistem baru. Yang kedua, deskripsi yang detail dari spesifikasi sistem meliputi input, output, dan proses. Yang kedua, terdapat physical design, di mana dalam physical design ini didesain deskripsi teknikal dan deskripsi detail dari spesifikasi sistem meliputi program, file, network, dan sistem software. Yang kelima, implementasi. Yang pertama ada coding, yang kedua ada testing, dan yang ketiga ada instalasi. Output yang dihasilkan yaitu dokumentasi kebutuhan bisnis atau business need dan persyaratan proses dari sistem baru. Yang keenam ada maintenance. Sistem secara sistematis diperbaiki dan ditingkatkan. Output yang dihasilkan yaitu versi baru dari software yang telah dibuat. Kesimpulan, metode SWDLC atau Software Development Life Cycle adalah proses pembuatan dan pengubahan sistem secara model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem rekayasa perangkat lunak. SWDLC merupakan serangkaian proses dalam menghasilkan sebuah program atau perangkat lunak dari awal hingga siap digunakan.
yang memiliki 6 tahapan, yaitu yang pertama ada planning, yang kedua ada analisis, yang ketiga ada design, yang keempat ada implementation, yang kelima ada testing, dan yang keenam ada maintenance. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.